Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, setelah sekian lama ya aku gak upload video. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. So, di video kali ini aku bakalan bahas mengenai aplikasi KineMaster yang buat editing video itu, dan kenapa aku baru bisa bisa bikin YouTube-nya, bisa bikin videonya hari ini, karena kemarin itu aku ada kendala sedikit ya. Jadi sebenarnya aplikasi KineMaster ini udah lama banget mengeluarkan versi terbaru, karena pada saat awal banget aku bikin video itu versinya masih versi lama. Dan pada saat aku bikin video itu tanggal 2 Juni ya, tanggal 2 Juni. Nah, mungkin ada sekitar beberapa minggu ke belakang aplikasi KineMaster ini mengeluarkan aplikasi terbaru ya. Jadi ada yang tanya nih, beberapa orang ke aku ya, yang kayak, Mel ini gimana buat cara simpennya, Mel ini gimana kok gak bisa kesimpan di HP aku, Mel ini kok kayak gini, ini pilihnya yang mana dulu, ini pilihnya yang mana dulu. Dan oke, pasti kalian bingung yang aku omongin sekarang tuh apa. So, buat kalian yang penasaran yang akan aku bahas tuh apa aja dan kayak gimana, dan pastikan dulu kalian itu udah subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa di share ke seluruh teman-teman kalian supaya video YouTube aku semakin berkembang. Oke. Nah, oke guys, jadi hal yang pertama yang bakalan kita lakuin adalah kita bakalan buka aplikasi KineMaster terbarunya. Maksud terbarunya ini bukan KineMaster mengeluarkan aplikasi yang lain dari kemarin, tapi ini kayak upgrade lagi, dan tentunya kalian juga udah pada tahu maksudnya tuh kayak gimana ya. So, kita langsung aja klik aplikasinya. Nah, ini udah aku buka ya aplikasinya, langsung ke mode editor gitu. Nah, ini ada salah satu video ya, berdurasi 2 menit 2 detik ya. Mohon maaf, itu ada iklan dulu sebentar ya. Aku matiin dulu datanya biar gak ada banyak iklan yang bermunculan gitu ya. Jadi ini tuh video yang sedang aku edit, berdurasi, sekali lagi berdurasi 2 menit 2 detik gitu ya. Tampilan awalnya sih, tampilan di proses editingnya tuh masih sama ya, kayak gini, sama, nggak beda jauh gitu ya dari yang tadi. Nah, ini dia yang membedakan itu pada saat kita akan ekspor gitu kan, tampilannya sih sama aja. Dan kita klik salah satu video yang tadi itu yang berdurasi 2 menit, dan kita akan coba untuk ekspor ya ke galeri kita. Nah, ini dia nih menu yang berbeda dari aplikasi KineMaster kemarin yang terdahulu itu ya, yang baru diganti dengan yang baru ini gitu ya. Nah, dengan menu-menu ini kan pusing gitu ya, apa aja sih ini tuh, apa aja aku gak ngerti gitu kan. Resolusi itu apa, laju bingkai itu apa, laju bit itu apa gitu kan. Sedangkan yang KineMaster yang dulu itu bener-bener, kalau gak salah aku tuh inget banget cuma ada 2 pilihan, ada yang quality HD dan ada yang low HD, dan aku selalu pilih yang quality HD, dan itu tuh langsung praktis aja gitu tanpa harus ngatur resolusi, laju bingkai, dan laju bit. Sedangkan sekarang itu harus mengatur ketiga menu tersebut, dan kita juga maksudnya kalau yang awam, aku juga awalnya sih kayak pusing, aduh ini kok kenapa kayak gini dan gak bisa. Tapi aku bakal sharing ke kalian gimana sih cara resolusi, laju bingkai, laju bit itu apa sih kegunaannya. Nah, jadi resolusi, laju bingkai, laju bit itu, dan pastinya itu adalah menu dimana supaya ekspor video kita itu bagus ya, tanpa ada buram gitu kan. Nah, kalian bisa atur resolusi, ada yang quality HD, FHD, dan HD, dan ke bawahnya masih ada lagi. Nah, aku atur di quality HD itu laju bitnya otomatis tinggi kan. Nah kan otomatis tinggi.
laju bitnya otomatis tinggi. Dan pada saat aku laju bingkainya 30 sih, karena laju bingkai itu yang paling bagus itu 30, tapi ada aku lihat pada saat aku mempelajari di yang lainnya itu ada yang sampai 60 bahkan 70, tapi di aplikasi aku masih 30 gitu kan. Tapi 30 ini udah bagus gitu ya. Nah, aku puter ke FHD itu, laju bitnya otomatis ke tengah. Karena apa? Karena kalau misalkan ada di Google pengaturan kayak gini tuh, pengaturan untuk YouTube, di mana quality HD, FHD dan HD dan SD itu ada aturan-aturannya. Untuk quality HD laju bingkainya berapa, laju bitnya berapa gitu. Jadi kalau misalkan di KineMaster ini udah otomatis aja gitu. Tapi kalau misalkan kita kayak mau lebih ngatur lagi, terserah kita, itu boleh, tapi lebih baiknya lagi itu sesuai aturan yang direkomendasikan dari YouTube gitu kan. Nah, gimana sih, kayak nih aku kan di HD nih, aku tarik lagi ke tinggi ya kan, kalian bisa kayak gitu. Cuman kalau misalkan di pengaturan KineMasternya ini untuk HD itu di laju bitnya itu di tengah-tengah. Nah, untuk Amel sendiri sih, Amel suka laju bit yang mana gitu kan. Aku suka laju bit yang di setengahnya aja, 15,02 Mbps biasanya. Kenapa? Karena kalau misalkan laju bit kualitasnya tinggi itu akan banyak menyita memori galeri di handphone kalian, juga kuota kalian itu bakal bener-bener Nah, ini tuh kalian bisa atur mau besar mau kecil dengan resolusi HD-nya itu yang HD, maksudnya resolusinya yang HD itu kalian bisa mau tinggi, mau paling rendah, mau di tengah, itu boleh, terserah kalian. Kalian bisa modifikasi, terserah kalian. Tapi itu ada aturannya gitu. Di FHD pun sama, kalian mau ditinggikan, mau di tengah, mau dikecilkan, itu terserah kalian gitu ya. Ya, yang pasti kalau misalkan kalian mau kualitas video yang benar-benar bagus gitu kan, pastikan dulu memori handphone kalian tuh full dan kuotanya pun full gitu kan gitu. Tapi untuk yang low budget kayak aku gini ya, yang pas-pas aja lah ya, yang muat dan hasilnya juga tidak mengecewakan gitu kan. Nah, untuk yang nanya nih kan, Mel kok video aku nggak bisa ke save gitu kan, apa karena memori aku penuh kah, atau apakah, atau pada saat penanganan resolusi atau laju bingkai atau laju bit ini tuh aku kurang tepat. Nah, ada dua kemungkinan. Mungkin yang pertama itu pada saat kalian mengatur resolusi, laju bingkai dan laju bit, itu laju bitnya itu ditinggikan, dan otomatis misalkan kalian bikin video yang durasinya sekitar 20 atau 15 menit dengan kualitas laju bit yang tinggi, itu akan benar-benar banyak menyita memori juga kuota gitu kan. Nah, gimana cara tahu buat kita tuh bisa mengira-ngira bahwa video kita tuh muat gak nih di handphone kita, di memori kita gitu kan. Sebelum kesana, yang pertama itu ya, jadi laju bitnya itu ditinggikan dengan durasi video yang cukup lama gitu kan. Nah, yang kedua, memori kalian di handphone kalian itu benar-benar penuh ya. Jadi untuk melihat apakah penyebabnya itu benar-benar gara-gara memorinya penuh, kalian bisa lihat di bawah sini. Nah, yang di garis merah, aku garisin merah, sekitar 116 MB itu, mohon maaf ya, sekitar 116 MB itu adalah berat atau bobot dari video kita gitu ya. Jadi kalau misalkan mau diekspor ke handphone kita atau ke memori kita, itu akan menghabiskan 116 MB gitu kan. Nah, ya untuk
yang di bawahnya itu adalah ada 4,31 giga tersisa gitu kan. Itu tuh adalah ruang yang bisa kita masukin video yang telah kita ekspor ya kan. Otomatis nih kan, kalian juga pasti udah ngerti dong. Kalau misalkan bobot kita lebih besar dibanding memori kita, atau memori kita nih udah penuh nih, misalkan nih sekitar di bobot di sekitarnya itu video kita sekitar 5 giga nih. Sedangkan memori kita yang di bawahnya itu sekitar 3 giga tersisa gitu kan. Ya kalian juga pasti udah ngerti kan, masa bobot videonya 5 giga sedangkan memori kita cuma 3, otomatis itu kan bener-bener nggak bisa ke ekspor gitu kan. Nah terus aku coba ekspor, dan itu bener-bener lama banget di KineMaster terbaru ini. Kenapa lama, dan aku juga gak tahu itu kenapa jadi lama kayak gitu. Karena waktu dulu tuh aku bener-bener kayak durasi sekitar 10-15 menit tuh gak terlalu lama gitu kan kalau ekspornya. Kalau sekarang barusan kan video aku cuma 2 menit 2 detik, tapi bener-bener lama gitu kan, sama aja. Tapi kalau misalkan yang dulu-dulu itu benar-benar beda banget, gak tahu kenapa. Yang pasti pada saat pengeksporan ini aku kurang suka karena lama ya. Padahal waktu dulu itu gak memakan waktu yang lama kalau misalkan durasi videonya sedikit gitu ya. Oke, segitu aja video dari aku. Oke guys, segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa di-share ke seluruh teman-teman kalian supaya YouTube channel aku makin berkembang dan aku juga makin bersemangat untuk bikin video selanjutnya. Oke, thank you.